Doa yang ditanam dalam dinar ini adalah doa utama dari Nabi Isa alaihissalam. Doa tersebut secara ajaib menurunkan makanan dari langit. Warzuqna wa anta khairur razikin. Doa ini ada di dalam surat Al-Maidah ayat 114 yang artinya, ya Tuhanku, berikanlah rezeki karena engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Dari doa inilah lahir nama dinar khairur razikin. Yang kedua, lafaz Allah. Selayaknya koin dinar sejak zaman Nabi sampai sekarang selalu ada lafaz Allah dan beberapa potongan ayat Al-Quran. Tentunya peletakan lafaz Allah di dalam koin tersebut adalah untuk memuliakan Allah sebagai pemilik segala yang ada di langit dan di bumi. Berikutnya adalah ada gambar 3 masjid yang suci. Masjidil Haram untuk 1 dinar, Masjid Nabawi untuk setengah dinar, dan Masjidil Aqsa untuk 1/4 dinar. 3 masjid tersebut sebagai simbol kemuliaan yang tinggi. Beribadah di Masjidil Haram 100.000 kali lipat pahalanya. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat pahalanya. Di Masjidil Aqsa ada yang menyebutkan 500 kali lipat, ada juga hadis yang menyebutkan 1000 kali lipat pahalanya dibandingkan dengan masjid yang lainnya. Berikutnya adalah padi sebagai simbol kemakmuran, kejayaan. Dengan harapan pemegang dinar ini akan mendapatkan kemakmuran dan kejayaan. Simbol berikutnya adalah hijriyah. Tentu ini adalah simbol perubahan mindset yang sangat penting dari kegelapan menuju cahaya Islam. Huruf Kha, Ra, dan Nun yang terkandung di dalam simbol ini juga merupakan pesan tersendiri untuk menjadi akhlak bagi para pemegang dinar. Kha adalah khair, kebaikan, Ra adalah rezeki yang halal, dan Nun adalah visi untuk masuk dalam surga. Tentunya dengan pesan dan harapan sebanyak ini menjadi doa bagi para pemegang dinarnya. Keunggulan kedua dari Dinar Khairul Razikin adalah we provide the best dinar community. Kita menyediakan komunitas dinar terbaik. Komunitas itu penting sekali bagi sebuah produk. Salah satunya harganya menjadi terkontrol dan bernilai tinggi. Salah satu contoh, arloji kuno. Ketika dijual di tukang besi loak, harganya jatuh sekali. Namun ketika arloji tua ini dijual di komunitas pecinta arloji, tentunya harganya akan bernilai tinggi. Begitu juga dinar, komoditi ini perlu komunitas untuk menjaga agar tetap bernilai tinggi. Komunitas Magnet Rezeki adalah komunitas terbesar di aplikasi Telegram. Membernya sudah lebih dari 130.000 orang dan tersebar di banyak negara. Dengan komunitas sebesar ini, kita bisa buat banyak hal. Bukan hanya menjaga value dinar itu sendiri, tapi program-program pemuliaan pemilik dinar. Kita punya Dinar Club, yaitu sebuah program yang akan memberikan hadiah, value, diskon bagi para pemegang-pemegang dinar yang telah memenuhi syarat tertentu. Selain itu kita bisa membuat proyek-proyek sosial, pemberdayaan ekonomi, dan banyak lagi. Satu lidi mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, tapi lidi yang disatukan bisa bermanfaat untuk banyak hal. Keunggulan ketiga adalah the best buyback price. Membeli emas dan dinar tentu punya tujuan menjaga harta. Saat diperlukan, emas itu bisa dijual kembali. Dan tentu saja, semua berharap dinarnya bisa dijual dengan harga terbaik. Dengan komunitas dan ekosistem yang kami miliki, kami menjamin atas izin Allah, 99% dinar yang dimiliki akan mudah dijual kembali dengan harga terbaik.
bertekad rayakan umat di perkembangan perubahan zaman yang bergerak sangat cepat. Alhamdulillah, semua sudah pasti berjaya. Rapatkan barisan, buat kesepakatan seluruh muslimin muslimat dunia. Luruskan niat, raih kemenangan, satukanlah umat. Insya Allah kembali jaya. Bersama Dinar Hoirul Rozikin kita percaya dan makin yakin, sebar amankan, muliakan, menyongsong zaman keemasan. Sambut era kebangkitan umat, bersatu kita pasti berdaya. Mulakan tekad, terus semangat, siarkan ke penjuru dunia. Rapatkan barisan, buat kesepakatan seluruh muslimin muslimat dunia. Luruskan niat, raih kemenangan, satukanlah umat. Insya Allah kembali jaya. Bersama Dinar Hoirul Rozikin kita percaya dan makin yakin, sebar amankan, muliakan, menyongsong zaman keemasan. Sambut era kebangkitan umat, bersatu kita pasti berdaya. Mulakan tekad, terus semangat, siarkan ke penjuru dunia. Bersama Dinar Hoirul Rozikin, warzuqna wa anta khairur raziqin. Ini dibuka. Sudah saatnya kita berdua dan bertekad rayakan umat di perkembangan perubahan zaman yang bergerak sangat cepat. Alhamdulillah, semua sudah ada di dalam Al-Quran yang kita percaya. Yuk bangkitkan ekonomi dunia, bersamanya kita pasti berjaya. Rapatkan barisan, buat kesepakatan seluruh muslimin muslimat dunia. Luruskan niat, raih kemenangan, satukanlah umat. Percaya dan makin yakin, sebar amankan,
akan menyongsong zaman keemasan. Sambut era kebangkitan umat, bersatu kita pasti berdaya. Mulakan tekad, terus semangat, siarkan ke penjuru dunia. Rapatkan barisan, buat kesepakatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, izin menyapa dulu ya. Ada Bunda Anita, terima kasih Bunda sudah hadir. Bunda Anita ini WR juga teman-teman, wakil resmi Dinar Khairul Rezikin. Insya Allah nanti kita bisa berkolaborasi ya Bunda. Kemudian Bulia, Pak Insya Imam, Allah, Bu Ria. ya Allah, Alhamdulillah Bu Anita. Bu Nining, Saya belajar sama Bu Ria, Mama. Alhamdulillah, sama-sama Bu An. Doakan ya, semoga Assalamualaikum Bunda. ini rutin nih. Anggap ya malam-malam ini adalah ya waktu kita ngobrol-ngobrol sore sambil ngeliat-liat bintang. Waktunya sebentar, insya Allah hanya 30 menit teman-teman ya. Pertemuan kita ini bermanfaat ya. Dan semoga ini bisa menjadi amal jariah kita juga ya. Gitu. Baik, kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Nah, waktunya tidak lama ya, sengaja saya tidak menggunakan Zoom yang berbayar teman-teman supaya terasa ringan ya. Alhamdulillah setelah rutin dzikir pagi setiap pagi, saya pengen malam-malam tuh kita ngobrol-ngobrol ya, malam-malam Mbak Isya ya, kita ngobrol-ngobrol yang bermanfaat gitu ya. Karena ini penting sekali teman-teman, mengenai konsep keuangan ini penting sekali. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir semuanya. Semoga pertemuan ini sekali lagi bermanfaat ya. Nah, sesuai dengan temanya malam ini adalah bagaimana caranya kita membangun impian dengan cara emas, dengan cara mudah. Karena teman-teman tahu nggak, harga mobil, harga rumah itu makin ke sini tuh makin murah, makin tidak murah. Saya tanya ke teman-teman. Harga mobil makin tidak murah atau makin murah? Tidak murah. Tidak murah. Tidak murah. Kalau jawabannya tidak murah, dulu saya juga begitu Bunda. Saya menjawab itu tidak murah gitu. Kenapa? Karena kita salah dalam menabung. Kalau kita menabungnya rupiah terus, itu harga akan naik. Makanya barang-barang itu semakin lama semakin tidak murah. Dalam tidak disiplin katanya itu makin mahal. Tapi kalau kita pakai konversi ke dinar, ya ke emas, sebetulnya makin kesini harga barang itu makin murah. Nanti ya kan, ini adalah pertemuan pertama, insya Allah semoga rutin ya. Nanti mengenai keuangan. Pertemuan selanjutnya adalah saya akan membuat perbandingan apabila kita menggunakan rupiah sama menggunakan emas dan menggunakan dinar gitu. Ternyata makin ke sini mobil itu semakin murah. Dinar yang kita keluarkan untuk membeli sebuah mobil itu semakin ke sini semakin sedikit. Nah, berarti apa yang perlu dibenerin, ya kan? Yang perlu dibenerin itu adalah mindset kita. Dan ini alhamdulillah kita bertemu dengan komunitas Magnet Rizki ya. Setelah mindset kita dibenerin ya, bahwa ternyata saya tanya-tanya dulu teman-teman. Kalau dulu, ini pengalaman saya pribadi ya. Dulu sebelum saya mengenal Magnet Rizki, kita mengejar impian itu dengan workaholic atau tobatholik. Ayo, teman-teman gimana? Kalau mengejar impian, teman-teman punya impian nih. Mengejarnya dulu sebelum mengenal Magnet Rizki dengan cara kerja, banting tulang, ya,
ya kan, berangkat pagi pulang petang, pantat peot-peot gitu lah kan, pinggang pegel-pegel gitu kan, belum potong pajak pula kan gitu. Nah, kira-kira teman-teman pilih workaholic atau tobatholik? Dulu atau sekarang nih, Bu? Dulu. Dulu Dulu eh, workaholic ya. kerjaholik. Iya, oh ya kan, workaholic, kerjaholik. Nah, sekarang Heeh. alhamdulillah setelah kita bertemu Magnet Rizky, ternyata ada cara yang mudah. Apa itu Magnet Rizky? Duduk, diam, rezeki kita. Dengan cara apa? Dengan cara taubat holik. Kita berbanyak menggelar sajadah, kita mengkikis perisai rezeki, kita memperbanyak terumbu karang, ya kan? Nah, setelah mengenal Magnet Rizky, teman-teman, ternyata kenapa impian kita belum tercapai? Kenapa? Karena bukan karena ikhtiar kita yang kurang hijau, bukan karena kitanya kurang keras usahanya, tapi karena ada perisai rezeki. Setuju, teman-teman? Nah, ya. Setuju. Nah, setuju. Nah, begitu juga dalam hal keuangan. Nah, malam ini kita akan membahas apa saja perisai rezeki kita dalam hal keuangan, sehingga kita belum ajaib dalam bidang keuangan. Oh, menyimak ya? Mau ya? Boleh, Bu, boleh. Alhamdulillah, boleh. Sambil santai-santai, sambil ngopi-ngopi, apa Iya, pisang sambil gorengnya ada nggak, Bun? makan-makan. Nah, kita ngebahas mengenai dinar. Dinar mulia di zaman Nabi dan akan mulia di akhir zaman. Apa yang teman-teman bayangkan versi Magnet Rizky ya, versi Insan Magnet Rizky. Memang nanti teman-teman tuh mungkin ada yang belum mengenal Magnet Rizky ya, tapi saya mau mengajak teman-teman. Saya lihat teman-teman ini sudah kenal Magnet Rizky semua ya. Jadi saya langsung mengupas nih. Nah, versi kita sebagai tobatholik. Apa yang teman-teman bayangkan ketika membaca tulisan ini? Dinar mulia di zaman Nabi dan akan mulia di akhir zaman. Artinya adalah kita itu diajak untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis untuk membangun keuangan. Betul ya, Bun? Betul ya, Pak? Betul, Iya. betul. Nah, pertanyaannya sudah ketemu belum caranya? Gitu. Nah, apa itu Magnet Rizky? Magnet Rizky itu sebetulnya adalah suatu kurikulum yang mengajak kita untuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah Rasul. Gitu, teman-teman. Ya, dengan cara happy, dengan cara bahagia. Nah, setelah kita memperbaiki mindset kita, pengen nggak keuangannya dibenerin? Kita kembali menuju kejayaan, kita kembali menuju kekayaan, membangun kekayaan dengan cara Rasulullah SAW, dengan cara hadis, ya. Karena ini sejarah ya, Bun. Sejarah membuktikan bahwa aduh, suaranya ada yang bocor ya, maaf ya. Itu gimana ya ini? Perlu dikecilin. Apa, teman-teman? Tolong di-mute ya kalau yang suaranya ada yang tidak maksudnya tidak berkolerasi dengan materi ini. Gitu. Nah, dinar artinya kita ini adalah kalau kita pengen kita kaya raya, ayo kita ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu, walaupun pada saat itu ada emas, tapi Rasulullah selalu menyebutnya dinar, ya. Aku yang baca notes. Untuk membayar zakat segala macam. Nah, artinya ini kalau kita lanjutkan kebiasaan sangat baik ini, teman-teman, Masya Allah dahsyat. Ya, tadi kita sudah mendengar video dari Ustadz Nasrullah ya, mengatakan bahwa ya simpulannya adalah apa itu dinar? Dinar adalah emas yang berjamaah. Kalau teman-teman menyimpan emas itu sudah betul, sudah bagus, tapi belum berjamaah. Kira-kira mau nggak? Kalau kita sholat aja, kalau sholat sendiri sama sholat berjamaah kan berbeda ya. Kalau sholat berjamaah pahalanya kan 27 derajat, naik 27. Bukan 27 kali, Bun, tapi 27 derajat. Masya Allah. Jadi beberapa kali tuh. Jadi pangkatnya tuh 27. Nah, kira-kira pengen nggak dalam hal kekayaan juga begitu? Kita itu lebih berkah. Pengen. Pengen. Ya, baik ya. Pengen. Alhamdulillah. Lanjut. Keren nih. Semangat. Sangat. Nah, ini. Mengatur keuangan secara bijak.
Nah, teman-teman sudah tahu belum kalau kan kita ini ibarat ada 4 kantong ya, 4 kantong atas dan 4 kantong bawah. Kantong yang pertama itu adalah kantong pemasukan, ya. Dan kantong yang di bawah itu adalah kantong pengeluaran, gitu. Nah, dari kantong pemasukan ini kira-kira larinya kemana? Ke aset atau ke liabilities? Oke, sebelum ngomongin itu, teman-teman tahu nggak yang membedakan orang sukses, orang kaya dan orang belum kaya itu adalah ketika orang belum kaya itu dia belum membuat prioritas keuangan. Mana keinginan, mana kebutuhan, ya, mereka tidak bisa membedakan. Dan ternyata ada kebutuhan penting dan kebutuhan yang perlu diprioritaskan. Kira-kira teman-teman kalau saya tanya, teman-teman kira-kira pilih mana? Ketika mengeluarkan uang, memilih untuk keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. Yes, kebutuhan. Nah, ternyata kebutuhan itu ada kebutuhan penting dan kebutuhan yang mendesak, yang perlu diprioritaskan. Nah, kira-kira teman-teman pilih mana? Pilih kebutuhan penting atau kebutuhan yang prioritas? Prioritas. Prioritas, betul. Nah, tadi masih ada yang menjawab penting tuh. Kebutuhan penting. Betul, kebutuhan penting. Tapi yang jauh lebih penting itu adalah yang mendesak, yang perlu diprioritaskan. Nah, coba nanti teman-teman bikin ya, buat prioritas dalam mengelola keuangan Anda. Ternyata kebutuhan pun ada yang perlu diprioritaskan, yaitu kebutuhan yang mendesak. Gitu, ya. Nah, oke. Nah, kemudian kebutuhan itu kira-kira kalau kebutuhan itu akan membangun aset atau mementingkan gengsi? Dengan aset. Aset, betul. Gitu. Ya. Jadi ketika Allah tambah rezeki kita, jangan gengsi yang dinaikkan. Tapi yang perlu kita naikkan itu adalah sedekah, aset, ya kan? Aset. Betul. Nah, ini yang membedakan orang kaya itu adalah mereka itu mengejar aset, ya. Aset dan bukan beban. Apa yang membedakan aset dan beban? Nanti kita bahas ya ke depan ya, itu. Nah, artinya tadi yang kita uang masuk itu kan terus ada uang keluar. Ternyata udah uang keluarnya itu ada yang keluar begitu aja, bye-bye, nggak ada sisanya, nggak ada bekasnya, tapi ada yang berbekas, yang membangun aset. Nah, nah tadi komposisi pengeluarannya bagaimana? Komposisi pengeluaran yang benar itu adalah untuk zakat, infak dan sedekah itu adalah 2,5 sampai dengan 10%. Ya. Untuk investasi, tabungan minimal 10%. Jadi kalau teman-teman punya penghasilan sebulan 5 juta, berapa investasi atau tabungannya sebulan? Minimal. Kalau ada pemasukan 5 juta. Berapa? 500.000, betul nggak? Ya, 10%-nya ya? Iya, 10%. Dan itu, tabungan itu di awal atau di akhir? Di awal. Di awal, bukan di akhir. Di awal. Nah, pada prakteknya, teman-teman, ya, kira-kira tabungan itu di awal atau di akhir? Di awal. Iya. Nunggu sisa. Prakteknya nunggu sisa. Itu berarti itu sudah tidak tepat. Ayo kita kudu dibenerin nih teman-teman ya. Yang pertama diprioritaskan harus di awal. Yang pertama diprioritaskan ketika ada pemasukan itu adalah pertama untuk zakat, infak dan sedekah, ya diprioritaskan. Kemudian prioritaskan untuk tabungan. Nah, setelah itu baru untuk biaya hidup. Baru untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, gitu. Kita ini hidup di zaman informasi teknologi yang buat belanja itu gampang banget. Ini jempol ini cepet banget ya.
belanja online, astagfirullah. Atau jalan-jalan keluar aja. Di mana-mana ada Indomaret, ya kan? Ke Indomaret itu kayaknya 100.000, aduh kayaknya mepet banget deh kalau itu, ya kan? Banyak sekali dalam tanda kutip, banyak sekali jebakan-jebakan ya, jebakan-jebakan lifestyle, gaya hidup yang membuat kita tidak mampu untuk menabung, teman-teman. Padahal menabung itu harusnya di awal. Gitu ya. Jadi harus wajib. Jangan sisa tabungan itu, tapi harus disisihkan. Ya. Nah, setelah itu untuk kewajiban amanah adalah 30%. Kalau teman-teman masih punya amanah, itu minimal 30%, ya. Itu minimal 1,5 juta itu, misalkan pemasukan 5 juta. Jadi minimal 1,5 juta itu harus untuk amanah. Plus, kalau teman-teman masih punya amanah, ini yang sedekah ini saran saya didahulukan untuk amanah. Jadi untuk amanah bisa 40% itu. Ya. Dan kalau teman-teman kira-kira penghasilan sebulan 5 juta, biaya hidup berarti kalau 40% berapa juta tuh teman-teman? 2 juta ya? 2 juta. 2 juta. Kira-kira cukup nggak? Cukup-cukupin. Yes, harus cukup-cukupin. Cukup-cukupin. Iya. Nah, apalagi kita sebagai insan magnet rezeki, kita itu diajarkan untuk banyak masuk ke gua keajaiban. Itu adalah fasilitas. Fasilitas untuk kita merasa nyaman, tentram. Dan nanti di akhir zaman, teman-teman, di akhir zaman, kita tuh nanti nggak akan ada makanan. Ya. Makanan kita itu sehari-hari itu apa? Zikir. Iya. Jadi mulai dari sekarang nih, teman-teman sudah melihat ya, Amerika, kemudian negara-negara Eropa beberapa kali bangkrut, bank terbesar di Amerika juga terlikuidasi, ya. Kemudian ada bank syariah di Indonesia kena hacker, ya kan? Dari situ kita harus banyak belajar bahwa ini sudah akhir zaman, ya kita perlu menyelamatkan keuangan kita dengan cara puasa Senin Kemis. Yes, puasa Senin Senin Kemis. Betul. Bila perlu puasa Daud. Puasa Daud. Iya. Betul, Bu. Enak. Puasa Daud itu enak, Bunda. Itu. Saya alhamdulillah saya mempraktekkan puasa Daud. Itu Masya gitu Allah. Ya. Iya. Dahsyat ya, Bu? Ya? Dahsyat ya? Dahsyat. Saya belum pernah, belum nyoba. Deh, ayo coba deh. Enak banget. Enak banget. Nanti kita janjian, boleh janjian. Boleh. Enggak, soalnya adik saya puasa Daud. Dia tuh yang ganggu-ganggu itu yang makhluk kasat mata itu yang kan apa ya? Nah, gini. Pokoknya kita niatkan puasa Daud ya. Kalau suatu saat ternyata ada undangan dari orang-orang soleh, boleh nggak buka? Boleh. Ya. Amal soleh yang kita lakukan terus-menerus, insya Allah sudah Allah catat. Ya. Dan nanti ketika kita kayak kemarin tuh saya puasa Syawal di Cirebon. Terus saya silaturahmi ke salah satu guru saya. Saya tahan-tahan tuh Bun. Saya tahan-tahan nggak buka puasa. Saya tahan-tahan gitu. Ternyata nyampe di rumah guru di pesantren, Masya Allah. Ya Allah, ini saya bilang ini jawaban dari orang soleh ya Allah. Saya pengen menghormati beliau gitu. Akhirnya saya buka di situ sekitar jam 10 ya, 10 pagi itu. Terus kata ustadznya, kata Habib itu bilang, Masya Allah katanya. Khair. Jadi baik, itu bagus ya. Jadi Anda ya, antum Bunda tetap mendapatkan pahala puasa full ya, dan saya pun mendapatkan pahala puasa. Jadi orang yang memberikan jamuan kepada orang yang sedang berpuasa itu juga mendapatkan pahala Bunda, dengan niat sama-sama dua-duanya menggapai niat untuk mencapai ridha Allah dan saling menghormati, silaturahmi, saling mencintai karena Allah. Allah kasih tuh. Kira-kira enak ya? Ya. Enak banget, Masya Allah. Dan saya ngerasa apa sih sistem pencernaan kita tuh jadinya bersih.
kalau puasa Daud itu. Iya kan? Jadi sehari dibersihin ya kan. Terus selanjutnya diisi gitu. Enak, Bun. Nah, jadi rutin dan ini ya jadi teman-teman sekarang itu memang kondisinya keren ya. Keren dan makin ke depan pun sepertinya kondisinya makin keren ya. Sekarang kemarin waktu halal bihalal di MRC ya, kita bertemu dengan Godfather. Maaf. Kita bertemu dengan Goldfather, kemudian Goldfather mengatakan bahwa beberapa perusahaan Amerika itu datang ke Indonesia untuk mencari emas. Dan Amerika Amerika itu sekarang negara yang paling banyak persediaan emasnya. Jadi diam-diam ya teman-teman, diam-diam Amerika itu sudah banyak menimbun emas, gitu, ya. Dan di gereja-gereja itu sudah banyak dianjurkan untuk umatnya itu untuk menyimpan dalam bentuk emas. Alhamdulillah. Dan di teman kita di Bali itu toko emas pelanggannya adalah orang-orang beragama Hindu, Nasrani. Gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Ilmunya dari kita, ya. Dengan Khairul Razikin itu dari kita, milik kita, gitu. Apakah kita mau ikut juga atau hanya menonton? Jangan hanya menonton ya. Kita harus action. Kita perlu untuk mendisiplinkan diri bahwa perlu diprioritaskan itu adalah menabung. Alhamdulillah waktunya tinggal 3 menit lagi Bunda ya. Jadi kita bahas dulu part 1 ini slide di sini ya. Besok kita akan membahas apa bedanya aset dan liabilities. Apakah pengeluaran kita ini untuk membayar masa lalu atau untuk masa depan? Wah, dahsyat nih ya. Apakah uang yang kita keluarkan untuk membayar masa lalu atau masa depan? Nah, kalau terlanjur teman-teman ternyata uangnya itu adalah untuk membayar masa lalu, ayo kita perlu banget untuk taubat holik ya. Kita buka perisai rezekinya, kita pertambah ilmu tentang keuangan ya kan gitu. Dan ya semoga pertemuan malam ini adalah bisa memberikan solusi pencerahan bahwa sebetulnya Allah itu menciptakan kita ini kaya dan cukup. Kita ini tidak pernah menciptakan, Allah itu tidak menciptakan kemiskinan, gitu ya. Dan ini saran saya dari Ustadz juga nih, rutin dan disiplin minimal 10% dari penghasilan Anda untuk menabung emas. Jadi seandainya teman-teman, Bunda uang 5 juta nggak sanggup, Bun. 2 juta sebulan, Bunda. Ya sudah. Minimal 10% aja. 10%. 5 juta kali 10% itu berapa? 500.000 harus bisa saving, harus bisa menabung emas. Ya. Itu saja dari saya. Sebelumnya nanti kita share video dari Ustadz Nasrullah. Saya sarankan sih kalau mau nabung pakai emas. Kelihatan nggak ya? Ini saya sarankan. Karena ayat-ayat di Quran ketika bicara harta itu kebanyakan bicara tentang emas dan perak. Ya, misal Quran surah ketiga, ayat ke-14. Paling kanan agak ke bawah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minan wal fiddah. Ya, qanatir muqantarah itu ada harta yang punya nilai intrinsik berharga. Yang kalau dikumpulkan punya nilai. Jadi ada harta yang punya nilai intrinsik, ada yang ekstrinsik. Intrinsik itu di dalamnya memang ada nilainya. Ya sudah ada nilai, jadi nggak berpengaruh oleh apapun. Emas itu kalaupun pecah masih bisa dijual. Ya, tapi uang kalau sobek ya kertas kok. Nilainya berubah-ubah.
Makanya sekarang selalu mengalami devaluasi. Menurut saya bukan mengalami penurunan tuh, memang nilainya diturunkan. Ulangi ya.